teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Yo. Nah, di video kali ini Mr. Hodut mau ngebahas tentang ikan cupang lagi teman-teman. Jadi ada yang bertanya kan sama Mr. Hodut, umur ikan cupang itu berapa lama sih? Nah, gini teman-teman. Jadi umur ikan cupang itu berapa lamanya tergantung dari kita perawatan teman-teman. Jadi, Mr. Hodut bahas dulu faktor yang mempengaruhi tentang umur ikan cupang teman-teman ya. Jadi faktor yang mempengaruhi ada yang pertama itu adalah gimana perawatannya kita teman-teman. Perawatannya kita bagus atau enggak. Nah, faktor paling utama sih perawatannya teman-teman ya. Kalau kitanya malas untuk nguras ikan cupang, nguras akuariumnya, ya biasanya sih umur ikan cupang nggak akan lama teman-teman. Itu faktor yang utama teman-teman. Nah, faktor yang keduanya adalah dari sisi airnya teman-teman. Airnya apakah si ikan cupangnya cocok atau enggak teman-teman dengan airnya kita teman-teman. Nah, teman-teman kan pernah lihat nih di video yang ini teman-teman ini yang tentang cara menjernihkan air. Nah, di situ kan udah dibahas nih gimana cara supaya airnya jadi bagus ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman tinggal coba cek di video itu gimana caranya. Nah, itu alanya Mr. Hodut ya teman-teman ya. Nah, faktor yang kedua itu biasanya air. Kalau airnya bagus, biasanya juga mempengaruhi umur ikan cupangnya menjadi lebih lama teman-teman. Nah, yang ketiga yang biasanya mempengaruhi si ikan cupangnya umurnya, faktornya umur jadi lama adalah apa? Biasanya sih dari makanannya teman-teman. Makanannya apakah makanan dari pas kita beli punya kutu airnya kita saring lagi, kalau enggak kita kita pisahkan antara yang mati dan yang hidup. Kalau enggak kalau jentik kita kasih obat biru dulu. Nah, itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi si umur ikan cupangnya menjadi lama atau enggak teman-teman. Biasanya seperti itu 3 faktor utama kalau teman-teman mau ikan cupang teman-teman bisa umurnya lebih lama. Nah, biasanya berapa lama? Emang ada batas waktunya teman-teman ya. Umur ikan cupang itu ada batas waktunya. Biasanya sih teman-teman ya, kalau setahunya ini pengalamannya misalnya teman-teman ya. Kalau untuk jenisnya plakat, teman-teman, plakatnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini plakat itu. Nah, biasanya kalau jenisnya plakat, umur ikan cupangnya itu kisaran di waktu misalnya pernah sampai 2 tahunan teman-teman, 2 tahun setengah lah, sampai 2 tahun setengah. Nah, itu tuh udah maksimal banget dan ikan cupangnya udah biasanya tuh udah tua teman-teman gitu. Nah, tahu tua nggak tuanya nanti di next video misalnya bakal bikinin ikan cupang yang udah tua sama yang belum tua kayak gimana perbedaannya. Oke teman-teman. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi kalau ikan cupang yang kalau plakat ini biasanya umurnya antara 2 tahun. Kalau teman-teman ikannya airnya bagus, faktor yang di atas terpenuhi biasanya bisa sampai 2 tahunan, kalau nggak sampai 2,5 tahun teman-teman. Tapi kalau teman-teman faktor data tidak terpenuhi, biasanya sih umur 1 tahun, kalau nggak di bawah setahun pun udah bisa mati teman-teman. Apalagi kalau airnya jelek, ya biasanya bisa sampai ya mungkin umur 2 bulan 3 bulan bisa mati teman-teman. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu yang kalau plakat seperti itu. Kalau di jenisnya halfmoon teman-teman, ini teman-teman halfmoon, biasanya sih umurnya tuh di kisaran sama teman-teman sekitar setahun setengah sampai 2 tahun teman-teman. Di setahun setengah sampai 2 tahun biasanya tuh setahun setengah tuh udah tua banget dan udah susah, udah gerak ekornya udah besar sekali teman-teman. Dulu tuh Mr. Hodut sampai 2 tahunan teman-teman biar halfmoon dan ekornya udah besar sekali dan itu udah terakhir mati teman-teman. Dan itu tuh pernah juara juga teman-teman di halfmoon itu. Nah terus kalau yang halfmoon berarti segituan teman-teman. Tapi kalau
cetek teman-teman. Cetek kan yang bentuknya kayak jaring spider kayak duri-duri itu teman-teman ya. Biasanya kalau ikan frontal itu umurnya itu lebih nggak terlalu lama teman-teman. Pengalaman yang Mr. Hodut, karena kenapa? Karena frontal itu, jadi sejarahnya frontal itu terbentuk dari kawin silang teman-teman. Dan jadi si genetiknya itu bukan belum stabil ya teman-teman, tapi udah stabil, tapi umurnya itu lebih singkat teman-teman. Biasanya ya, sepengalaman yang Mr. Hodut, biasanya itu umurnya itu sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun itu udah habis masanya, dan udah biasanya suka mati teman-teman dibanding plakat teman-teman, dibanding salmon gitu. Nah itu sih teman-teman. Kalau satu lagi, kalau yang giant ya teman-teman, jadi giant yang seperti ini teman-teman, ini giant nih. Ini giant kayak gini. Jadi ukuran yang besar-besar nih teman-teman, ukuran yang besar-besar kayak gini. Biasanya itu umurnya itu sekitar Mr. Hodut pernah sampai 2 tahun 9 bulan teman-teman. Jadi 2/3/4 sampai hampir 3 tahun teman-teman. Dan itu bentuknya udah gede banget, udah besar sekali, dan itu udah masuk bentuk udah ukurannya udah size jumbo banget teman-teman. Nah biasanya jadi memang lebih lama teman-teman di umurnya sih, umur hidupnya ikan giant teman-teman. Gitu teman-teman. Nah kalau Mr. Hodut, jadi kalau menurut Mr. Hodut umur yang paling lama ya pertama di giant, yang kedua itu di plakat, yang ketiga di salmon, yang keempat itu di paling cepat matinya itu di cetek teman-teman. Dan menurut Mr. Hodut yang paling kuat dan paling tahan itu terhadap penyakit atau terhadap apapun biasanya di giant, kalau nggak di plakat teman-teman. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di harpoon itu lebih rentan terkena ibaratnya stresnya, si ikan cupang jadi stres, ekornya sobek atau seperti apa. Nah lebih sering teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman dan berguna bagi teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dadah teman-teman.